Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang pertanian bagian keempat. Halo teman-teman, udah baca belum jadwal SKB Formasi CPNS tahun 2019? Kalau belum, ini jadwalnya. Pasti ada yang deg-degan kan? Pasti tuh. Itu biasa, lumrah. Yang penting persiapkan aja diri kalian. Ya udah, sekarang kita belajar aja dulu. Nanti itu. Nomor 1. Tanaman campuran merupakan salah satu metode polikultur yang memiliki konsep yang hampir sama seperti tumpang sari. Namun hal yang paling membedakan adalah titik-titik. A. Jarak tanam. B. Waktu tanam. C. Varietas utamanya. D. Rotasi tanaman. Atau E. Waktu semai. Pembahasannya, tanaman campuran merupakan salah satu metode polikultur yang memiliki konsep yang hampir sama seperti tumpang sari. Namun, hal yang paling membedakan adalah pada varietas utamanya. Pada tumpang sari, tanaman utama diselingi dengan tanaman varietas lain sebagai pengisi. Sedangkan pada tanaman campuran memang tidak terdapat tanaman utama dan tidak terdapat pengaturan jarak tanam. Jadi jawabannya adalah C. Varietas utamanya. Nomor 2. Agroforestry merupakan sistem pertanian yang dilakukan dengan cara polikultur dengan maksud agar titik-titik. A. Terjadinya keselarasan lingkungan dengan alam. B. Antar tanaman saling bersimbiosis. C. Toleransi antar tanaman tinggi. D. Tidak bersifat alelopat terhadap tanaman lain. Atau E. Meningkatnya produksi hasil pertanian. Pembahasannya, agroforestry atau biasa disebut dengan nama lain wana tani yang berarti perpaduan antara pertanian dengan kehutanan. Agroforestry merupakan sistem pertanian yang dilakukan dengan cara polikultur dengan maksud agar terjadinya keselarasan lingkungan dengan alam. Pertanian dengan konsep hutanan memadukan tanaman hutan dengan tanaman pangan agar dapat mengefisiensikan sisa ruang dan juga adanya keberagaman. Pilihan B, C, dan D merupakan syarat dari adanya sistem polikultur. Jadi jawabannya adalah A. Terjadinya keselarasan lingkungan dengan alam. Nomor 3. Kendala untuk membudidayakan tanaman pertanian di daerah lahan kering adalah titik-titik. A. Air sebagai faktor pembatas dalam memproduksi tanaman pertanian. B. Musim tanam yang sangat pendek. C. Daya kapilaritas tanaman yang sangat tinggi. D. Sodium klorida atau NaCl menyebabkan tanah mengandung kadar garam tinggi. Atau E. Semua pilihan benar. Pembahasannya, kondisi ekstrim dan tidak bersahabat yang terjadi di daerah lahan kering tersebut menyebabkan beberapa kendala untuk membudidayakan tanaman pertanian. Beberapa kendala tersebut sebagai berikut. Pertama, air sebagai faktor pembatas dalam memproduksi tanaman pertanian. Kedua, musim tanam yang sangat pendek. Ketiga, daya kapilaritas tanaman yang sangat tinggi. Yang keempat, sodium klorida atau NaCl sebagai penyebab utama terjadinya tanah mengandung kadar garam tinggi. Yang kelima, hanya beberapa tanaman yang dapat dibudidayakan. Jadi jawabannya adalah E. Semua pilihan benar. Nomor 4. Tanaman tebu menghendaki volume tanah minimal 50 cm tanpa lapisan kedap air dan permukaan air 40 cm. Sehingga pada lahan kering apabila lapisan tanah atasnya tipis maka titik-titik. A. Perakaran tanaman berkembang dengan baik.
B. Pengolahan tanah harus dalam. C. Tanaman tebu membutuhkan banyak air. D. Kemampuan menahan air cukup. Atau E. Pemberian bahan organik membantu memperbaiki struktur tanah. Pembahasannya, tanaman tebu menghendaki volume tanah minimal 50 cm tanpa lapisan kedap air dan permukaan air 40 cm, sehingga pada lahan kering, apabila lapisan tanah atasnya tipis, maka pengolahan tanah harus dalam. Demikian pula, apabila ditemukan lapisan kedap air, lapisan ini harus dipecah agar air tanah, sistem aerasi, dan perakaran tanam berkembang dengan baik. Jadi jawabannya adalah B. Pengolahan tanah harus dalam. Nomor 5. Tanaman tebu dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki pH sebesar titik-titik. A. 4-4,5, B. 4,5-6, C. 6-7,5, D. 7,5-8, atau E. 8-8,5. Pembahasannya, tanaman tebu dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki pH sebesar 6-7,5, akan tetapi masih toleran pada pH tidak lebih tinggi dari 8,5 atau tidak lebih rendah dari 4,5. Pada pH yang tinggi, ketersediaan unsur hara menjadi terbatas, sedangkan pada pH kurang dari 5 akan menyebabkan keracunan aluminium dan besi pada tanaman tebu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberian kapur atau CaCO3 agar unsur Al dan Fe dapat dikurangi. Jadi jawabannya adalah C, 6-7,5. Nomor 6. Pada pembibitan kelapa sawit, dengan membibitkan biji melalui aplikasi di dalam laboratorium merupakan budidaya pembibitan secara titik-titik. A. Nursery, B. Pre-nursery, C. Generatif, D. Vegetatif, atau E. Perundukan. Pembahasannya, untuk tanaman kelapa sawit memiliki dua cara dalam budidaya pembibitan, yaitu pertama, secara nursery, yaitu dengan membibitkan biji melalui aplikasi di dalam laboratorium. Yang kedua, secara pre-nursery, yaitu dilakukan secara manual dengan mengecambahkan biji dan penanaman di dalam polybag. Jadi jawabannya adalah A. Nursery. Nomor 7. Biasanya tandon untuk sistem hidroponik ditanam di dalam tanah dengan tujuan agar titik-titik. A. Tanah mampu menyerap air. B. Memberikan rongga udara yang cukup. C. Pertumbuhan akar lebih kuat. D. Suhu larutan nutrisi tetap dingin. Atau E. Tanah mampu menahan air. Pembahasannya, kadar oksigen di dalam air sangat bergantung pada suhu air dalam sistem hidroponik. Biasanya tandon untuk sistem hidroponik ditanam di dalam tanah dengan tujuan agar suhu larutan nutrisi tetap dingin. Suhu yang dingin ini artinya banyaknya oksigen yang terdapat di dalam larutan nutrisi. Para pengembang hidroponik selalu memperhatikan agar tanaman tetap terkena sinar matahari, namun larutan nutrisi tetap dingin. Jadi jawabannya adalah D. Suhu larutan nutrisi tetap dingin. Nomor 8. Salah satu kelebihan dari tanah humus ialah menambah kandungan, yaitu air tanah, karena titik-titik. A. Meningkatnya aerasi tanah. B. Memiliki sifat mengikat toksik ke dalam tanah. C. Memiliki sifat mengikat toksik ke air. D. Mempunyai struktur yang stabil. Atau E. Memiliki sifat menyerap yang baik. Pembahasannya,
Salah satu kelebihan dari tanah humus ialah menambah kandungan, yaitu air tanah, karena memiliki sifat menyerap yang baik. Maka tanah humus ini bisa menambah kandungan air tanah yang nantinya akan berguna sebagai minuman bagi tumbuhan yang tumbuh di tanah tersebut. Jadi jawabannya adalah E, memiliki sifat menyerap yang baik. Nomor 9. Proses terbentuknya tanah humus ini biasa disebut dengan proses titik-titik. A. Pengomposan, B. Difusi, C. Humifikasi, D. Vertigasi, atau E. Fumigasi. Pembahasannya, proses terbentuknya tanah humus ini biasa disebut dengan proses humifikasi. Proses terbentuknya tanah humus atau humifikasi ini bisa terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya. Sekilas proses ini adalah proses pengomposan secara alami atau dilakukan oleh alam. Selain terjadi karena proses alamiah, proses humifikasi ini bisa juga dilakukan oleh manusia. Jadi jawabannya adalah C. Humifikasi. Nomor 10. Nomor terakhir. Tanah liat sekunder merupakan tanah liat yang berasal dari hasil pelapukan batuan feldspatik yang mengalami perpindahan jauh dari batuan induknya karena dibawa oleh titik-titik. A. Tenaga endogen, B. Tenaga eksogen, C. Tektonisme, D. Vulkanisme, atau E. Pelapukan. Pembahasannya, tanah liat sekunder merupakan tanah liat yang berasal dari hasil pelapukan batuan feldspatik yang mengalami perpindahan jauh dari batuan induknya karena dibawa oleh tenaga eksogen, sehingga mengakibatkan butiran-butiran tanah liat tersebut lepas dan mengendap di daerah-daerah seperti sungai, rawa, lembah, ataupun danau. Jadi jawabannya adalah B, tenaga eksogen. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.